saya di AndyWise. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana kita memaksimalkan kecepatan WiFi IndiHome agar stabil dan ketika kalian bermain game online ataupun untuk browsing dan download tetap stabil ya teman-teman. Oke, caranya seperti ini. Silakan kalian menuju ke Google Chrome. Silakan perhatikan baik-baik ya teman-teman. Silakan masukkan 192 ini teman-teman, titik 168 titik 1.1 dan enter. Setelah itu kita klik username-nya. Di sini saya user ya teman-teman, dan passwordnya sudah saya ganti. Dan klik login. Nah, di sini pada bagian network interface, di sini terdapat IP 125.164.21 dan .54 ya teman-teman. Nanti kita akan ubah IP ini sesuai dengan IP yang kita inginkan ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk caranya kita mengubah IP ini, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk setting dari router ini ya teman-teman. Silakan kalian klik network. Di sini setelah itu kita ke pada menu WLAN di sini ya teman-teman, pun ikuti tutorial dari saya. Bagian wireless RF mode ini kita klik enable ya teman-teman. Terus pada bagian mode kita klik. Di sini saya menggunakan yang IE3 kali 802.11 and only ya teman-teman. Kita pilih yang ini. Dan untuk country atau regionnya di sini saya tidak bisa ya teman-teman. Terus untuk bandwidth-nya di sini kalian ubah ke 20 ya teman-teman. Di sini 20 apabila jarak kalian dengan router berada pada posisi yang jauh ya teman-teman. Sedangkan untuk yang 40 MHz apabila kalian berdekatan dengan posisi router ya teman-teman. Berhubung tempat saya dengan router jauh, saya pilih yang 20 MHz ya teman-teman. Nah, untuk channelnya ini, kalau misalnya tempat kalian banyak yang menggunakan WiFi IndiHome, kalian pilih auto saja ya teman-teman. Tapi kalau saya di sini hanya satu ataupun saya yang menggunakan WiFi IndiHome, maka saya pilih 11 di sini ya teman-teman. Nah, untuk beacon interval kalian tetap di 100 ya teman-teman. Dan transmitting powernya kalian ganti 80 ya teman-teman. Untuk cost tipe, RTS threshold dan DTIM interval kalian tetapkan saja tanpa diganti ya teman-teman. Oke, setelah itu kita klik submit. Ya, setelah itu ke pengaturan SSID setting ya teman-teman. Di sini untuk enable SSID-nya kita diklik ya teman-teman. Terus maksimum klien di sini ada 1 sampai 32. Saya tetapkan 30 saja ya teman-teman. Dan priority-nya di sini saya tetapkan 0. Oke, setelah itu kita klik submit. Dan untuk cara yang terakhir, kita akan merubah alamat IP ya teman-teman. Dimana di sini IP saya ataupun IP yang saya gunakan adalah IP 125.164.21 dan .54. Ini biasa disebut dengan IP 125 ya teman-teman. IP 125 ini berfungsi untuk memaksimalkan kecepatan download ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya silahkan simak di sini ya teman-teman. Ini adalah macam-macam IP dari IndiHome. Untuk yang pertama IP 10 ya teman-teman. Ini adalah IP paling buruk di IndiHome ya teman-teman, karena IP 10 ini biasanya dipakai untuk mereka yang diblokir nomornya oleh Telkom Speedy ya teman-teman, karena belum bayar tagihan ya teman-teman. Dan IP 61 di sini bersama dengan IP 222 adalah IP yang aman untuk browsing, download dan game online ya teman-teman. Terus IP 125 sama IP 110 ataupun 110 adalah IP untuk downloader ataupun IP yang paling baik untuk mendownload ya teman-teman, sesuai dengan IP saya tadi.
IP saya adalah awalan 125 ya teman-teman. Oke, setelah itu IP 180 ini adalah IP yang paling banyak dicari oleh kalian para gamer ya teman-teman. Karena IP 180 adalah IP yang baik untuk game online ya teman-teman, karena memiliki ping kecil ataupun latensinya kecil ya teman-teman. Berikutnya IP 36 adalah IP browsing, cocok untuk browsing tapi tidak optimal untuk game online karena latensinya tinggi ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah 118. Untuk sementara adalah IP yang cukup baik dalam browsing, download, dan game online ya teman-teman. Posisinya lebih tinggi dari IP 61 dan 222, berarti lebih baik dari IP 61 dan 222 ya teman-teman. Oke, untuk mengubahnya bisa kalian reboot langsung dari routernya teman-teman. Tapi saya di sini tidak menggunakan ataupun tidak langsung mereboot di routernya, tapi saya akan menggantinya lewat sini ya teman-teman. Caranya bagaimana? Silahkan klik application di sini ya teman-teman. Setelah itu kita klik administration ya teman-teman. Dan setelah itu kita klik system management ya teman-teman. Kita klik reboot, nanti otomatis WiFi akan reboot secara otomatis ya teman-teman. Nanti setelah reboot otomatis IP akan berubah teman-teman. Oke, kita reboot saja, confirm. Kita tunggu saja 2 sampai dengan 3 menit di sini. Ya. Di sini sudah mati ya teman-teman jaringan internetnya. Ya, sekarang kita coba untuk connect. Ya, sudah connect dan kita refresh kembali ya teman-teman. Kita masukkan username-nya. Kita klik login. Terus kita cek di sini IP-nya berapa? Masih 125 ya teman-teman. Kalau kalian ingin merubah ke IP 180, silakan kalian coba lagi ya teman-teman, sampai berkali-kali ya teman-teman, sampai mendapatkan IP 180 ya teman-teman. Kita klik lagi di administration dan klik system management dan lakukan reboot di sini sampai mendapatkan IP 180 ya teman-teman. Saya di sini menggunakan IP 125 karena saya hobi mendownload ya teman-teman. Ya oke teman-teman, cukup sekian tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.